Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Baim Wong batal daftarkan haki Citayam Fashion Week usai banjir hujatan. Baim Wong belakangan menjadi sorotan usai mendaftarkan tren Citayam Fashion Week ke haki atau hak kekayaan intelektual melalui Kemenkumham. Banyak selebritas dan publik figur termasuk Kepala Daerah Ridwan Kamil yang mengkritik keputusan Baim Wong untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week ke haki. Banyak dari mereka yang kontra dengan keputusan Baim Wong dan merasa jika hal tersebut membuat kreativitas para pemuda yang terlibat dalam Citayam Fashion Week menjadi lebih terbatas. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukannya untuk Citayam Fashion Week semata-mata hanya agar tren tersebut bisa lebih berkembang dan dikenal dunia. Baim merasa jika Citayam Fashion Week menjadi sorotan di mata dunia dan menjadi ciri khas Indonesia. Lebih lanjut, Baim Wong meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan atas keputusannya. Ia kembali menegaskan bahwa semua yang dilakukannya hanya untuk membawa nama Citayam Fashion Week lebih dikenal dan tren ini dapat dilanjutkan selama-lamanya dan bukan musiman. Meski perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment yang mendaftarkannya, Baim menegaskan bahwa CFW bukanlah miliknya. Ia hanya bertugas untuk membuat CFW menjadi legal dan agar kegiatan ini tidak berhenti dilakukan hanya sampai saat ini. Berikut wawancara dengan Baim Wong. Boleh mundur Mbak, boleh. Biar kita enak ya sama-sama ya teman-teman ya. Oke. Udah, mau juga ke mana? Aman. Mas, mohon maaf boleh jangan itu Mas karena ada satu lagi yang cocok juga. Sebenarnya Bongi mau datang mau nunggu apa? Sambil berjalan boleh Mas? Sambil berjalan aja, sambil jalan. Berjalan aja. Ya. Bisa ulang satu nih. Belum ke sana. Tinggal bentar ya. Kita nunggu dulu ya Mas. Tolong ke depan. Hai pemirsa, Bapak aku, maaf dong Kopeng. Oh iya. Kirain udah mau ngobrol. Bisa. Makasih ya. Iya. Udah nggak bisa coba deh. Kamu megang gini kan. Duduk Mas, pasang mau ya. Oke, sana ya. Sana. Sorry ya teman-teman. Mohon maaf. Mas jangan di sini boleh nggak? Matiin dulu ya, Oh. Iya. Mungkin kita mulai dulu. Ya. Kasihan dia. Pasti. Terima kasih semuanya sudah datang ya. Terlalu banyak sih sebenarnya saya mau ceritain, jadi sebisa mungkin saya cerita apa yang saya tahu. Suaranya gede juga. Agak keras boleh Mas? Sebisa mungkin saya akan kasih tahu
apa yang saya berencanakan, kenapa harus ada IP itu, kenapa kita tiba-tiba ambil, semuanya itu ada maksudnya ya. Saya kemarin susah untuk menjelaskan karena terlalu banyak ya orang untuk dengan opini masing-masing, dan demi Allah saya tidak menyalahkan mereka. Saya pun kalau misalkan ada di posisi mereka ketika ada yang mengambil Citayam Fashion Week begitu aja ini ya, saya juga pasti mempertanyakan. Ini anak-anak kasih kasihan dari mamanya gitu. Saya coba jelasin ya. Oke, saya itu pertama kali punya ide itu pas Paula itu datang ke sana. Dia ke sana dan Paula itu excited banget pas pulang. Saya bilang, yuk kita bikin sesuatu buat mereka. Kenapa? Citayam Fashion Week ini sesuatu hal yang besar ya. Karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja yang punya, hanya orang Jakarta Selatan, sedangkan ini digerakkan dengan satu movement yang sangat besar sekali. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolahkan. Emang niatannya sih sebenarnya memang ke arah situ ya, cuman terkadang salah saya mungkin komunikasinya itu gak jelas ke kalian. Bahkan saya sebelum mengambil IP-nya itu saya bicara dulu sama Boni, jamin juga ada. Ketika saya mau mengambil dengan ambisius dia ya, gak mungkin lah saya minta izin dulu ke Boni buat apaan gitu. Jam 9 saya WhatsApp dia dan saya kasih tahu rencana saya. Jam 12 saya telepon IP, sesimpel saya nanya siapa yang punya. Kalau misalkan ada yang punya, saya bilang saya mau minta izin, saya mau minta Citayam Fashion Week ini yuk kita bangun sama-sama yuk. Jangan sampai movement ini hilang begitu aja. Karena kalau memang sudah ada sebesar ini, harus pemerintah atau enggak public figure yang punya andil untuk membesarkan, jangan hanya jadi movement aja, karena ini menyangkut Indonesia. Jarang sekali orang dari menengah ke bawah itu menikmati fashion, dan tiba-tiba sekarang kita menikmati semua orang dengan beragam macam orang di satu tempat dan mereka menikmati semuanya. Sesimpel saya punya cita-cita. Berita selanjutnya datang dari Natalie Holzker, pindah manajemen artis. Natalie Holzker memutuskan untuk mundur dari manajemen artis yang sempat menaunginya. Diketahui Natalie Holzker selama ini di bawah naungan PK Manajemen bersama dengan Sule dan Putri Delina. Natalie pun menjelaskan mengapa memilih mundur dari PK Manajemen. Keluar dari PK Manajemen, Natalie Holzker memilih untuk bergabung dengan manajemen artis milik komedian Eko Patrio. Natalie bergabung dengan manajemen Eko Mando sejak 21 Juli 2022 lalu. Eko Patrio menyambut kedatangan Natalie Holzker dalam manajemennya sebagai suatu dukungan. Natalie Holzker tidak sendiri, anak tunggalnya Azam Adriansyah Sutisna dan adiknya Nadia Putri Holzker turut bergabung dengan manajemen naungan Eko Patrio itu. Berikut wawancara dengan Natalie Holzker dan Eko Patrio. Apa sih saya akhirnya ngundang teman-teman media karena dari 3 hari yang lalu banyak ramai Mas Eko mau wawancara, termasuk juga Natalie mau wawancara dong segala macam gitu ya. Jadi daripada wawancara satu-satu mendingan sekalian aja gitu ya. Terus
ada apa gitu ya. Semua teman-teman ya karena ngelihat instastory-nya Natali itu masuk di manajemen komando. Jadi begini, saya sama Natali ini sebenarnya kenalnya udah dari Piek ya, dari dia udah deh dari kelinci banget, dari kecil banget gitu ya. Dan saya udah dia kalau ada apa-apa curhatnya sama saya semuanya. Walaupun kita nggak pernah ngomong ke media dan sebagainya. Mas Eko, aku mau dekat sama ini. Mas Eko, aku mau nonton ini. Termasuk omanya juga ya, dekat sama omanya. Omanya jauh banget di Amsterdam, di Belanda sana gitu. Tadi video call juga. Mas Eko, tolong Natali disupport segala macam. Jadi kita memang udah bagian keluarga besar Natali gitu ya. Nah terus kalau Natali masuk ke manajemen, buat saya adalah kondisinya gini. Saya bagaimana caranya mensupport dia menjadi lebih baik lagi. Karena Natali sekarang kan sebelumnya juga adalah tulang punggung keluarga. Ada adiknya, lalu sekarang punya anak juga gitu ya. Jadi saya bilang ya udahlah Nat, kamu datang ke komando biar nanti teman-teman manajemen artis komando yang support kamu dan sebagainya. Dan Natali ya udah datang kemarin ngobrol dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi saudara-saudaraku, jadi Natali bukan orang baru di komando atau di Patrio atau di Fiona gitu ya. Jadi memang udah lama banget dan kita kenal banget. Jadi sekarang buat teman-teman semuanya kalau mau ketemu Natali, dia orang yang mudah banget, apalagi nanti disupport oleh teman-teman komando production ya, komando manajemen artis, ada Neneng pasti kenal semuanya, saya Bunda Ipek ya, nah. Lalu juga Meti dan Mbak Ibu semuanya. Oke Natali, silakan ngobrol deh. Kan Natali, kenapa tertarik bergabung dengan Ekomando? Karena percaya aja karena udah anggap keluarga, jadi ya udah mending keluarga aja. Tapi alasan keluar dari manajemen yang lama. kamera Keluar manajemen yang lama karena kalau misalnya manajemen yang lama kan mereka nggak ada kontrak sama sekali, jadi cuma dibantu gitu. Ada proyek apa nih? Di komando belum tahu. Kalau proyek apa aja ya di sini pokoknya yang penting Natali dibuat nyaman dulu ya. Terus kalau kedepannya pasti kita berharap dia bisa, karena orang entertain juga ya pasti ya ngeklik lah sama di kita gitu, dia entertain juga gitu ya. Jadi dia bisa nanti nge-host, bisa juga membesarkan YouTube-nya dia. Lalu juga ini kebetulan juga saya bukan support Natali aja, tapi adiknya juga kita support juga, suaranya bagus banget. Lalu juga yang lainnya lah nanti juga akan bahas. Tapi udah ada project ke depannya Mas Eko nyanyi gitu, udah ada rekaman atau apa? Oh ini baru masuk ini udah ada pencipta, udah nih ada pencipta, tapi sebelum saya bocorin ya. Ada pencipta yang mau ngasih lagu dan dia lagunya terkenal banget dibawain sama Krisdayanti. Nah ini udah mulai, udah ada gitu ya. Jadi nanti kedepannya kita akan lakukan yang terbaik lah buat Natali. Yang penting poinnya satu sih buat saya ya, ini yang paling penting banget gitu ya. Natali dia harus bekerja keras ya. Agar apa? Ya pasti kan karena dia udah punya beban gitu ya, punya anak dan punya adiknya, adik-adiknya gitu ya. Itulah yang harus kita support dan harus kita bantu gitu lah. Kalau Eko Patrio bantu pribadi mah pasti, tapi kan dia nih jiwanya adalah jiwa mandiri banget gitu loh. Kalau punya kemampuan kenapa harus menggunakan tenaga orang lain gitu. Pas sama Natali ini bukannya ibaratnya maaf ya lagi proses lagi viralnya itu Mbak Natali bukannya ama masih Pak jadi aji mumpungin pas di momen ini bukannya begitu atau gimana? Jadi kan sama-sama ini waktunya yang pas atau gimana Sebenarnya mah enggak juga. Natali kan saya bilang tadi, Natali sama saya udah lama kenal gitu ya. Terus pas di waktu yang ini. Nah, cuma kebetulan dia baru wartawan segala macam, gimana nih Mas Eko? Ya udah akhirnya udah kumpul aja segala macam. Ya pasti kedepannya saya akan support Natali. Sama dengan teman-teman artis sebelumnya kayak Vanessa Angel almarhumah juga kan kita bantu, kita support. Termasuk Ruben Onsu, Pega Darwanti di sini kan ya. Banyak banget artis-artis di sini. Alhamdulillah bisa mandiri dan saya berharap Natali juga bisa. Natali ini boleh cerita dari Natali kalau kerja sama Natali seperti apa sih Mas Eko? Wah, itu langsung kepikiran itu ya, itu jadi kalau itu kan macam-macam rate-nya gitu ya. Yang penting Natali
sebelum masuk sini juga dia bagus komunikasinya dengan teman-teman media ya, dalam hal ini broadcast, TV dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah rate tapi juga bicara masalah rasa kebersamaan ya. Dan orangnya kayak hitungan kalau mau proses segala macam. Tapi sendiri untuk pilih nggak dari yang enteng-enteng? Job-jobnya pilih-pilih nggak Natali? Karena kan masih ada anak nih, pilih jobnya yang berat-berat atau yang ringan-ringan dulu nih? Ya tergantung kondisi aja. Jadi kalau misalkan yang terlalu berat-berat kan kita lihat juga kan udah ada anak sekarang. Jadi sekarang ini masih dipilihkan. Bunda, di sini ada tulisan Boyong Putra ya. Berita selanjutnya, Indra Tarigan dan Dito Mahendra ingin Nikita Mirzani di penjara. Indra Tarigan meminta agar Polresta Serangkota kembali memasukkan Nikita Mirzani ke penjara atas laporan Dito Mahendra atas dugaan pencemaran nama baik. Ia meminta agar tidak ada yang ikut campur perihal kasus yang menimpa janda 3 anak itu. Dengan tegas, Indra Tarigan meminta agar Nikita Mirzani ditahan lagi. Bahkan Indra Tarigan mengancam akan mengusut orang-orang yang membantu Nikita Mirzani dalam kasus hukum ini. Yafet Resi pun selaku kuasa hukum pelapor, yaitu Dito Mahendra, sangat menyayangkan pembebasan Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan Indra Tarigan. Ada perubahan dari tersangka menjadi saksi. Itu yang bisa kita terima sampai saat ini. Itu atas ulah siapa dan dasarnya apa? Coba jelasin Prof. Oke, jadi terima kasih jadi tersangka menjadi saksi. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Kapolri dan DPR RI Komisi 3 agar ditindak ya, dan kami nggak main-main dalam hal ini karena status tersangka kok bisa menjadi saksi gitu loh ya, dan beberapa juga pun ada pembuktian kok. Kalau berbicara tentang kemanusiaan, kami juga punya alat bukti beberapa gitu loh. Contoh almarhumah Vanessa Angel ya, anaknya masih 4 bulan juga masih tetap ditahan, dan belum lagi yang kasus yang ada di Aceh dan di Jawa dan beberapa pun gitu ya. Mungkin Bapak juga dari ini ada menyampaikan rekan kami ya, kami selaku beberapa teman-teman lawyer yang tidak sangat menginginkan hal terjadi seperti itu. Mungkin Bapak bisa menambahkan apa gitu Bapak? Maksud itu juga. Ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih untuk kedatangannya. Saya ingin memberi sedikit update informasi terkait dengan dilepaskannya Nikita Mirzani dari tahanan. Saya kira 2 hari yang lalu ya, kita tahu 3 hari yang lalu ditangkap oleh Polres Serangkota atas laporan klien saya, Dito Mahendra. Lalu kemudian setelah ditangkap berlaku 1 kali 24 jam, dan setelah berakhirnya 1 kali 24 jam itu kemudian surat perintah penangkapan ditandatangani, dan bahkan sudah ada surat yang beredar pindah ke lembaga pemasyarakatan tahanan waktu itu. Tetapi kemudian 2 jam kemudian dibebaskan dengan alasan ada anak kecil atau Nikita Mirzani memiliki anak ya, sehingga alasan kemanusiaan. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku kuasa hukum Dito Mahendra tentu menghormati keputusan penyidik untuk tidak melanjutkan penahanan itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga mendapatkan banyak tanggapan yang direct message ke saya. Tanggapan ke saya juga menanyakan, mempertanyakan kenapa setelah ditangkap dengan upaya yang begitu maksimal, dan kita tahulah drama-drama yang dibuat oleh Nikita Mirzani, dipanggil pada saat sebagai saksi 2 kali tidak datang, dipanggil sebagai tersangka 2 kali pun tidak datang. Jadi ada begitu banyak drama setelah ditangkap dengan effort yang luar biasa, tapi lalu kemudian dilepaskan begitu saja. Jadi ini membuat kita bertanya-tanya, siapa yang mempermainkan hukum ini? Kan begitu. Jadi di satu sisi kita menghormati keputusan penyidik untuk tidak menahan, tapi di sisi lain kita menyesalkan mengapa sudah ditahan tapi dilepaskan. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Orang yang sudah secara nyata-nyata membangkang terhadap panggilan polisi, bahkan cenderung tidak menghargai
upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi berkas itu, tapi lalu dilepaskan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Ada apa di balik semua ini? Itu yang bisa saya sampaikan Bu Ali. Terima kasih. Dan kalian juga harus mengetahui saudara NM ini, setahu saya ya, laporannya itu lebih dari 10. Lebih dari 10 dan sudah bertahun-tahun. Dan saya juga sudah pernah melaporkan ke Propam, ini kasus ini perkembangannya seperti apa. Tapi buktinya sampai saat ini juga tidak ada perkembangan, kan begitu. Dan juga harus ingat, dia seorang residivis. Ingat, residivis. Gitu loh. Kalau alasan kemanusiaan dikeluarkan, itu tidak manusiawi ya. Kembali lagi, Vanessa Angel anaknya umur 4 bulan. Coba betul teman-teman. Nah, ini ada beberapa bukti pembuktian. Vanessa Angel itu berusia 4 bulan masih tetap ditahan. Ya. Almarhumah ya Vanessa Angel. Terus yang di kasus yang di Aceh, ya. Ibu dan bayi ya di Aceh Utara itu mendekam di penjara. Bahkan menyusui itu di penjara. Bahkan menyusui di penjara. Coba. Sedangkan NM kemarin pas keluar, kalian lihat kan TikToknya kan, bikin TikTok ya kan, masih aktif kan? Gitu loh. Jadi kami di sini berkumpul, siapapun di belakangnya, tolong jangan ikut campur dalam kasus ini, ya, karena kita semua sama di depan hukum. Istilahnya apa bang? Equality. Ya, jangan ikut campur siapapun di belakang dia. Tolong jangan ikut campur dalam kasus ini. Karena kami tadi dari awal menjelaskan, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden supaya Bapak Kapolri siapapun yang ikut campur, tolong juga diusut. Seperti itu. Dituntaskan. Jangan dia dibilang aset negara, dia bukan aset negara. Sama, kita semua manusiawi kok. Ya, gitu ya. Jadi kami minta buat Kapolres Serang Kota yang nanti kemarin, supaya bisa menahan kembali per hari ini saudara NM. Paling lambat 1 kali 24 jam. Ya. Harus ditahan kembali. Jangan dengan alasan kemanusiaan. Berita selanjutnya datang dari presenter Fany Ghazani jalani LDR dengan suami. Presenter Fany Ghazani sudah 5 tahun mengarungi bahtera rumah tangga dengan Erwan Agustian Priyambudi. Sejak menikah tahun 2017, Fany Ghazani dan Erwan Agustian Priyambudi belum dikaruniai momongan, namun mereka menanggapinya dengan santai. Wanita berusia 31 tahun tersebut mengakui tahun ini sebenarnya ia menjalani program untuk memiliki anak. Akan tetapi program memiliki anak tersebut batal dijalani oleh Fany dan Erwan dikarenakan kesibukan keduanya. Meski begitu, wanita yang bernama asli Ghazani Prira tersebut menyadari keluarga besarnya terus menanyakan kapan ia memiliki momongan. Hanya saja Fany tak mau ambil pusing. Akan tetapi Fany Ghazani marah jika orang meremehkan dirinya dan suami dengan memberikan jurus jitu hingga ramuan khusus agar bisa memiliki anak. Fany pun harus menjalani rumah tangga jarak jauh atau long distance relationship dengan suaminya Erwan Agustian Priyambudi. Fany Ghazani mengatakan dirinya saat ini tinggal di Jakarta. Sementara suaminya Erwan Agustian Priyambudi menetap di Bali dikarenakan pekerjaan. Fany Ghazani harus tinggal di Jakarta dan tidak ikut suaminya ke Bali dikarenakan adanya pekerjaan dan mengurusi sang ibunda. Meski masih mencari solusi yang baik, wanita yang berusia 31 tahun itu menyebut tidak mudah baginya harus menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan Erwan. Fany menyebut saat ini ada solusi yang dijalani oleh ia dan Erwan, yakni 2 minggu dalam sebulan ia menetap bersama sang suami di Bali. Berikut wawancara dengan Fany Ghazani. Aduh. Ya yuk. Yuk. Nggak mau udah. Gue capek kapan begitu kan? Aduh. Iya. Ya Kak Fany lagi sibuk apa sekarang Kak Fany? Aku sibuknya ya gini-gini aja sebenarnya. Aku sebenarnya sibuknya nggak terlalu banyak sibuk, paling ya di TV, terus
ya sosial media ya berkonten, tapi kontenku kan juga nggak ada YouTube ya, jadi nggak terlalu banyak nyita waktu, palingan di TV, terus habis itu konten juga cuma Instagram aja, jadi nggak ada yang sibuk banget. Aslinya mengurangin aktivitas atau gimana sih, Pan? Atau memang nggak ada kerjaan gitu? Ada kurang aja rasanya. Ini ada benernya nih. Enggak sih, cuma kalau emang sinetron udah nggak boleh. Kalau suami aku kalau bisa kesibukan aku itu jangan lebih sibuk dari dia gitu. Jadi kalau dia sibuk, paling nggak aku bisa standby. Kalau dua-duanya sibuk nanti jadi kemana-mana gitu dua-duanya. Keturunan dikit boleh, ya udah yang aman salah satu ada yang ngalah gitu. Sinetron nggak boleh, tapi aku hampir tiap hari berkegiatan sebenarnya. Konten itu lumayan nyita waktu, ada proses editnya, aku masih nemenin juga, namanya masih tim kecil ya, jadi aku masih nemenin juga gitu. Jadi sebenarnya dengan kesibukan yang sekarang yang mungkin menurut orang nggak terlalu sibuk, tapi buat aku udah lumayan nyita waktu, apalagi ada kucing, ngurus mama, ngurus segala macam. Kan sinetron nggak boleh gitu, justru malah merasa merugikan nggak sih dari segi keuangan atau seperti apa gitu? Kumpi deh ini sebenarnya. Enggak, alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting nih kalau menurut aku di hidup itu kita harus ketemu sama rasa cukup. Definisi cukup setiap orang itu kan beda-beda. Ya. Menurut aku di sini udah ngerasa cukup. Jadi aku juga nggak mau terlalu ngoyo, terlalu ambisius untuk mendapatkan hal-hal dengan cara apapun. Ada orang yang mau jalur sensasi silahkan. Ada ya orang yang mau pakai jalur gosip silahkan. Kalau aku enggak, udah mending lurus-lurus aja lah gitu. Yang penting pasti benar menurut aku, tidak menyakiti orang lain, tidak menghujat orang lain, nggak repot mau urusan orang, ya kan, sama dia sibuk aja sama kehidupan sendiri. Tapi Van kan LDRan, nggak apa-apa kali diem aja ngambil sinetron, job sinetron atau memang harus lapor ke dia kalau ngambil job apapun. Jadi aku tiap pagi sama tiap malam itu ada jadwal video call. Oh, gitu. dijadwalin ya. Aku harus nih kayak sekarang nih aku pulang. Biasanya kalau aku jam 8 malam belum pulang, berarti jam 9 waktu balik itu suami aku udah rumsing. Kok belum di rumah? Nanya ke asistenku, nih sampai jam berapa syutingnya? Gitu. Karena udah ada jadwal video call, tugas istri. Gitu. Oh. Tapi kan sampai belum ada, kucing banyak kan? Ya. Tapi kan 5 tahunan. Kenapa itu? Belum dikasih. Tapi udah naik program atau apa? Program belum. Pan udah mulai jenuh nggak sih dengan LDRan ini? Belum jenuh. Karena bingung juga ya, aku tuh sebenarnya gimana ya? Soalnya kalau mau ninggalin Jakarta, mama di sini, mau ke sana full time, ya bingung masih. Jadi sekarang kita juga masih nyari-nyari lah sebenarnya mau gimana. Sementara ini 2 minggu di sini, 2 minggu di Bali, 2 minggu di sini, 2 minggu di Bali. Berita selanjutnya, Catherine Wilson akui kesepian tak memiliki kekasih. Setelah tersandung kasus narkoba dan kembali ke masyarakat, model dan pemain film Catherine Wilson meneruskan lagi karirnya untuk menjadi seorang artis. Sudah beberapa pekerjaan diterima oleh Catherine Wilson. Pelan-pelan ia mulai kembali mendapatkan kepercayaan publik untuk kembali sukses. Namun, Catherine Wilson merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Wanita yang akrab disapa Keket itu menyebut ia pernah berada dalam kondisi nyaman dengan hidup sendiri dengan segudang aktivitasnya. Akan tetapi wanita berusia 41 tahun itu belum memiliki pasangan. Namun ia mengaku banyak sekali pria yang mendekatinya untuk menjadi kekasih. Wanita berdarah Inggris, Lebanon, Tionghoa tersebut akan memamerkan pria yang sedang mendekatinya jika mereka sudah resmi pacaran. Lantas pria seperti apa yang didekati Catherine Wilson? Ia pun masih merahasiakan identitasnya sampai akhirnya resmi berpacaran. Diberitakan sebelumnya, Catherine Wilson pernah menikah dengan Ahmad Mukhlas Arafat pada tahun 2012 lalu. Namun pernikahannya hanya bertahan selama 1 tahun. Catherine Wilson dan Ahmad Mukhlas Arafat resmi bercerai pada Juni 2014 usai ia menggugat cerai mantan suaminya sejak Februari 2013. Berikut wawancara dengan Catherine Wilson.
Masih maksudnya dengan anak-anak kecil busana yang seadanya, yang memang layaknya mereka pakai sehari-hari, tapi bisa berperagat sebagai model gitu. Iya, itu dia, makanya aku bilang sekarang dunia fashion udah sangat berkembang, beda sama zaman aku 20 tahun lalu kan ya, maksudnya sekarang seru aja, anak sekarang istilahnya anak baru gede lah ya, ABG kan. Udah gayanya udah seru-seru, udah berbagai macam gaya. Kalau dulu kan mungkin ya gaya casual kayak gitu aja, gaya feminim atau ladies. Sekarang udah berkembang sekali dan maksudnya seru lah. Itu berarti ada peningkatan ya, ada pengembangan. Dan menurut Mbak Keket salah nggak sih menjadikan zebra cross untuk catwalk gitu? Ya, yang penting jangan sampai mengganggu rambu-rambu lalu lintas ya, jangan sampai mengganggu orang lain dan jalan kaki atau dengan yang mobilitas, jangan sampai ganggu aja, fine-fine aja sih kalau nggak ganggu. Setuju nggak, Kat, kalau itu di sana dipindahin ke Sarina? Citayam dipindahin ke Sarina. Mau dipindahin ya, belum tahu aku beritanya. Nanti deh aku cek dulu beritanya. Ya, kita baru komen, takut ini. Belum tahu soalnya, jadi nggak tahu mau komen apa. Ya, makasih. Oke, makasih Mbak Keket. Ya, thank you ya. Oke. Kapan nih saya mau nonton? Ya, besok aku pantengin dari pagi. Mau lampu nggak? Mau dong, mau lampu dong. Baru wawancara lagi Mbak? Iya. Ikut tuh. Yuk. Kan belum tadi. Iya. Lagi ya, kayak dikit, pegang bajunya ya. Nah, kayak model dulu. Mbak Keket, kanan mulai Mbak Keket. Nah, cakep sekali. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.